الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النوم. Yang mulia para habaib dan para syarif berhadir di tengah-tengah kita, keluarga dari marga Belghaib, semuanya para habaib dan para syarif yang ulun muliakan, para tuan-tuan guru yang kita hormati, yang kita muliakan, hadirin hadirat, pecinta Rasulullah, pecinta waliullah, pecinta abah guru yang ulun hormati, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan kita sebenarnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat acara yang kita selenggarakan malam hari ini kita mendapat nazarah dari Rasulullah. Berkat acara yang kita selenggarakan malam hari ini kita mendapatkan nazarah daripada abah guru sekumpul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Bulan Rajab, bulan yang sangat agung, yang sangat mulia, yang di dalamnya terdapat peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebuah kejadian yang diawali ketika Nabi Barabah di Hijr Ismail dikawani oleh Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyiduna Ja'far bin Abi Thalib. Disitulah malaikat Jibril mampiri kepada beliau. Satu riwayat menyebut bahwa Nabi kita SAW barabah di rumahnya Ummi Hani. Ummi Hani itu adalah sepupu Nabi kita, ngaran Sidin Atiqah binti Abi Thalib, jadi darsanaknya Sayyidina Ali. Di situ Nabi berdiam malam itu, lalu diambil oleh malaikat Jibril. Dibawa Nabi kita ke tepi sumur Zamzam, dibedah, dibersihkan hatinya beliau supaya tambah-tambah bersih. Dimasukkan Islam, iman, ilmu, yakin, hikmah, hilm, ditutup, distempel memakai khatam nubuwah. Didatangkan kendaraan buruk. Buruk didatangkan untuk kendaraan Nabi kita. Lalu buruk ini membawa Nabi kita berjalan, dikirim oleh Jibril, dikirim oleh Mikail dan malaikat-malaikat yang lain, sampai buruk menuju ke satu tempat yang dinamakan Thaibah, menuju ke satu tempat yang dinamakan Madian, menuju ke satu tempat yang dinamakan Tursina. Nah, kemudian summa balagha ardan fabadat lahu qusur Syam. فقال له جبريل انزل فصلي ففعل ثم ركب فانطلق البراق يهوي به فقال أتدري أين صليت؟ قال لا. قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم. Sampailah baginda Nabi SAW ke satu bumi. Di sana terdapat istana-istana megah di kota Syam. Malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi seraya berkata, turunlah engkau dan sembahyanglah. Nabi melaksanakan perintah Jibril, kemudian kembali menaiki buruk. Maka bergerak buruk dengan pantas meninggalkan tempat itu.
Lalu Jibril berkata, tahukah engkau di manakah tadi engkau sembahyang? Nabi berkata, saya tidak tahu. Jibril berkata, engkau telah sembahyang di kota Baitul Laham. Di situ tempat kelahiran Sayyiduna Isa bin Maryam alaihi salam yang istimewa itu. Jadi Nabi SAW di waktu malam Isra Mi'raj beliau ada 5 kali transit. Mulai Sidin berangkat di Mekah, sebelum Sidin naik ke langit, itu jumlah Nabi singgah ada 5 kali. 5 kali transit, 5 kali persinggahan. Ini kata sebagian ulama merupakan isyarat bahwa kefarduan yang pacang diterima oleh Nabi dan umatnya ada 5. Itu sembahyang 5 waktu. Isyaratnya itu mulai di bumi sudah. 5 kali Nabi singgah itu menjadi isyarat pacang menerima 5 kewajiban. Syaratnya. Nah, yang keempat disinggahi Nabi itu tempat kelahiran Nabi Isa bin Maryam. Tempat kelahiran seorang Nabi nang ganjil karena kada ada abah. Nabi kita Muhammad, abah Sidin ada, mama Sidin ada, normal. Ada Nabi Isa, abah kada ada, umah ada. Nang paling ganjil lagi siapa? Nabi Adam. Umah kada ada, abah ada. Sidin pemula manusia. Sidin menjadi indungnya manusia. Jadi abahnya kada ada, umahnya kada ada. Adam bin siapa? Kada ada eginnya. Karena Adam pemula manusia. Allah Ta'ala itu maha kuasa. Allah Ta'ala maha kuasa. Sayyidah Maryam nang ahli ibadah, nang ahli taat kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala menginginkan Sayyidah Maryam memiliki anak. Didatangi oleh malaikat Jibril, ditiup, menggelunggung, masuk ke perut. Ya berarti anaknya kan kayak urang, dia satu mat ya. Belum kada ingat satu mat itu berapa jumlahnya. Satu mat jadi Maryam itu bertiakan. Satu mat melahirkan Nabi Isa. Nah, melahirkannya itu di bawah pohon korma. Nyaman beranak berbidan kada jadi Maryam. Makanya kan biasa orang hendak beranak itu dibacai Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Itu bacaan palungsor beranak menurut kita. Adapun palungsor beranak yang menurut kurang bahari itu lain. Itu sangkalang-sangkaling kampung sing mulu-mulu. Jangan tahalang, jangan tapaling, lakas menyuluang nang berbulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu palungsor bahari gitu. Kurang tuha. Ngomongnya kita ada kita. Salah satu palungsur yang harus memulangkan jalan keluar tuh lakinya. Jadi semakin bini para arinya disuruh makin mancap. Itu bahasa istilah menapaskan jalan supaya ada harga. Jadi diracaki ya makin parah 89 tuh hari-hari ya tantang hari-hari. Allah Ta'ala tuh adil kan, juga kok, coba kita rasakan. Udah dapat apa? Nah, jawab jujur, dosa sopan. Bila bini rahatan batianan nafsu itu tinggi apa ada? Jawab Pak. Ya harus benar. Bila bini rahatan batianan, 2 laki bini itu nafsu tinggi apa ada? Hampir hari-hari apa ada? Apalagi para harinya biar itu disuruh mancap. Kenapa? Sebagai pelungsur secara langsung. Jadi makin hari makin ulangkan jalan, makin hari ulangkan jalan. Ibarat bahasa itu kita menyiapkan jalan keluar, ya. Mana jalan. Nah bacaan-bacaan itu ikut aja di belakang. Nah itu. Nyaman Sayyidah Maryam beranak. Keluarlah Nabi Isa. Nabi Isa langsung keluar ke patir. Berucap ini Abdullah, aku ni hamba Allah. Terus itu berucap. Di mana tempat kelahiran Nabi Isa berberkah? Tempat keberadaan, tempat kelahiran Sayyidah Maryam melahirkan Nabi Isa itu tempat berberkah.
ini dielangi, dikunjungi oleh Nabi kita Muhammad SAW di waktu malam Isra Mi'raj. Tahukah kita isyaratnya? Pertama, Nabi singgah di kota Thaibah, di kota Madinah. Lalu singgah di Madian. Lalu singgah di Tursina. Lalu singgah di Baitul Laham. Terakhir kayaknya Nabi singgah di Baitul Maqdis, Palestina. 5 tempat Nabi transit merupakan tempat-tempat karomat di muka bumi, tempat-tempat berberkat di muka bumi. Pelajarannya apa? Satu, Nabi Muhammad mengajarkan kita mengambil berkat. Sekelas Nabi Muhammad sudah indung berkat, tetap dilajari mengambil berkat. Kita anak ada berkat, kadang mengambil berkat lah. Cakahnya Muhammad. Sekelas Nabi Muhammad Shahibul Barakat, indungnya keberkahan macam-macam ada di Nabi Muhammad. Tapi Nabi tetap disuruh mengambil berkat supaya umat kalau mencontoh hidup ini harus mengambil. Lawan siapa mengambil berkat? Bisa lawan siapa-siapa. Lawan wali, lawan orang soleh, lawan habaib, lawan orang alim, lawan orang Tuhan. Bisa kita mengambil berkat. Lawan orang bungul sekalipun bisa mengambil berkat. Bisa kita mengambil. Kita ambil berkahnya orang bungul. Apa aja mengambil orang bungul. Tak kumpul lawan orang bungul, syukur berkat orang bungul, kita dimuliakan orang. Jangan ada orang bungul kita mulia kita. Syukur dalam hati, ya memandang maka itu tuh. Ambil berkah, artinya siapa tahu orang bungul diwali. Karena Allah bisa menyembunyikan walinya di tengah-tengah manusia yang banyak ini. Kadang-kadang penampilannya kayak orang gila, wali ternyata. Itu zaman Kiai Hamid Pasuruan tuh. Kiai Hamid Pasuruan banyak membongkar kewalian orang-orang gila. Ada orang gila berdiam di pasar. Orang gila berdiam di pasar. Hari-hari orang pasar mengenalnya itu orang gila. Lalu ada tamu bilang ke rumah Kiai Hamid. Jadi Kiai Hamid, Fulan bin Fulan, kalau kamu nanti ke pasar, tolong sampaikan salamku kepada wali itu. Nah, ciri-cirinya kayak ini. Oh, itu orang gila. Kiai tidak, jadi Kiai Hamid itu wali, ia menyamar jadi orang gila supaya kewaliannya tidak diketahui orang. Siap Kiai, saya sampaikan. Dan katakan kepadanya pangkatnya di sisi Allah kayak ini, kayak ini, kayak ini. Siap Kiai. Akhirnya ada tamu di pasar. Assalamualaikum, dan ada orang gila tadi. Karena ya orang gila ini ada banyak orang kata. Pura-pura kan. Dapat salam pian dari Kiai Hamid Pasuruan. Ujar Kiai Hamid pian tuh jadi wali, pangkat pian kayak ini, kayak ini, kayak ini. Apa ada si orang gila tadi pada lulung di tengah pasar. Kiai Hamid, sudah lama saya menutupi kewalian saya. Kenapa Anda membukanya, Kiai Hamid? Kiai Hamid, Kiai Hamid. Saringnya, tak langsung mati. Berucap tuh langsung mati karena sumpah kewaliannya diketahui orang. Langsung mati dia. Langsung mati. Ya Pak. Orang bapak dan jadi wali sumpah. Ada kita ngaku jadi wali. Nah, wali itu nggak ada dia wali. Wali apa? Wali anak. Ya, wali anak, wali murid, wali santri. Ya kita nih. Wali Allah Taala bang belum tentu. Apa ya hikmahnya Kiai Hamid membongkar kewalian seorang gila tadi? Hikmahnya banyak. Ada hikmah yang tersembunyi. Satu, Kiai Hamid ada hendak si orang gila ini setelah matinya tersia-siakan. Makomnya harus dimuliakan orang. Berkat pangkatnya dibongkar oleh Kiai Hamid, orang kada lagi mengenalinya orang gila, tapi orang mengenalnya sebagai wali. Nah, itu Kiai Hamid. Yang kedua, hikmahnya mengajarkan kepada kita bahwa kata-kata la ya'riful waliyya illa al-waliyyu kada mengenal akan seorang wali kecuali oleh seorang wali. Nang tahu orang tu wali, ya wali juga. Di situ lah kisah tentang tahu yang dia. Si orang gila tuh tahu katanya jadi wali, cuma tidak tahu oleh wali. Nang membongkar kewaliannya, ya seorang wali juga. Dia Hamid Pasuruan.
paham kedudukannya. Nah, zaman Kiai Hamid banyak wali-wali dan kewaliannya dibongkar oleh Kiai Hamid, termasuk Guru Bangil. Kemuliaan Guru Bangil karena dibongkar oleh Kiai Hamid. Termasuk Abah Guru Samumpul. Ketika beliau datang ke Pasuruan, Abah Guru Samumpul disambut di muka lawangnya Kiai Hamid. Kiai Hamid sambil bersuara, "Selamat datang Gubernur Kalimantan. Selamat datang Gubernur Kalimantan." Pahamannya apa? Ini orang nomor 1 di Kalimantan. Ada zaman di zaman pada zamannya. Gubernur, selamat datang Gubernur Kalimantan. Oh, Kiai Hamid ada juga banggaan orangnya. Sampai zaman Kiai Hamid itu rancak Nabi Khidir datang. Karena rancaknya Kiai Hamid itu didatangi Nabi Khidir alaihissalam, ada orang nampak takut lawan Kiai Hamid. "Kiai, bisa nggak saya mau ketemu dengan Nabi Khidir?" "Bisa," kata Kiai. "Siapa yang bilang nggak bisa?" "Gimana Kiai kalau saya mau ketemu?" "Nanti jam 10 malam kamu duduk di muka rumah saya. Jam 10 malam kamu duduk di muka rumah saya. Kalau ada orang lewat berarti itu Nabi Khidir." "Siap Kiai." Sampai jam 10 duduk nyaman lagi. Ada lawas, ada yang lalu kurang gila. Nah, dia yang gila gitu. Ditinggi jam 10. Kada percayanya itu Nabi Khidir, kada percaya. Dia lewatakannya. Subuh datang kepada Kiai Hamid. "Kiai, kok tadi malam Nabi Khidir tidak datang?" "Ada," kata Kiai Hamid. "Siapa bilang tidak datang? Kan jam 10 malam ada yang lewat." Satu-satunya orang yang lewat jam 10 malam tadi, kata Kiai Hamid, cuma orang gila. "Saya tahu." "Gimana?" "Ya itu Nabi Khidir alaihissalam." "Kenapa ya kamu ambil berkat?" "Tidak tahu." Ambil berkat. Nah, udah dipadahi Kiai rumusnya. Bila jam 10 malam pas tes jam 10.00 ada orang lalu di halaman rumahku itu Nabi Khidir, ya kena percaya. Itu jerongan. Hanya orang-orang bapak itu bila orang wali kan percaya langsung gitu lah. Jangan ada percaya. Sekelas Kiai Hamid itu bukan lagi firasat, kasyaf namanya. Firasat aja pian perlu ditakuti, apalagi kasyaf. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutilah firasat orang yang beriman karena ia memandang dengan nurnya Allah. Firasat itu kata Allah pada kasyaf. Kasyaf itu tak buka, bujur-bujur melihat. Sekelas Kiai Hamid itu bukan firasat lagi, melihat bujur. Kada percayanya, ya itu juga ngomong. Nah, gitu. Kalau kita mau membaca itu yakin dia langsung. Yakin dia kan selamat di sini. Yakin dia selamat selesai. Nah, itu kan. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Di sini ternyata diajarkan Nabi kita Muhammad mengajarkan kita mengambil berkat. Dan di sini kita paham perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan seorang hamba yang ingin mendapatkan ma'rifat billah. Seorang hamba yang ingin mendapatkan berjumpa dengan Allah. Maka salah satu cara untuk sampai kepada Allah harus membuat di dalam saliknya seorang hamba itu ada mengambil berkat ke tempat-tempat karamat dan ke tempat-tempat orang saleh. Harus paham begitu. Coba kita lihat. Guru-guru kita yang berhasil, mereka tidak pernah meninggalkan ziarah. Coba biar cek, biar teliti. Almarhum Abah Guru Samumpul, kebiasaan beliau rancak berziarah tengah malam ke Kalampayan. Kemudian beliau pun sering berziarah ke Kampung Melayu. Beliau baca dalail di kubahnya Datuk Kashful Anwar. Abah Guru malah jadi ziarah. Orang-orang sukses itu rata-rata tidak pernah meninggalkan ziarah. Ikuti jangan diragukan yang pada percaya. Dan bisa dicek dan dibuktikan. Kalau pian sekolah pondok, ilmu pian banyak belum tentu berkah. Itu sudah bisa dipastikan. Berapa banyak orang sekolah pondok tapi ilmunya kada berkah? Banyak. Kenapa jadi ilmu kada berkah? Karena rahatan nuntut ilmu su'ul adab. Banyak
jahat kalau kuat. Lawan guru lah kada badep, lawan kitab lah kada badep, lawan peraturan dilanggar macam-macam. Bahkan ada yang berucap peraturan dibikin bukan untuk ditaati tapi untuk dilanggar. Ada orang sampai yang berucap itu, anda ke sekolah anda berberkat, belum lagi pemakan beberapa. Rahatan nuntut ilmu, ya Allah ya Rabbi, bila kawarong bertiga seekong memandiri ajalnya berdua kesusur. Habis sardiran ajar di bagian dalam gamis. Bayar kada, bayar sauting sardiran di cuma 3. Kayak mana berkat? Sulit di akhir zaman seperti kita ini mencari ilmu hendak dapat berkat. Sulit biar hendak naik pangkat di hadapan Allah karena ilmunya aja berapa berkat. Sulit. Maka ada resep dari ulama kita. Di antaranya dikomentari oleh Al-Alim Al-Fadil Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf. Dia mengatakan, kalau kamu mau naik pangkat di hadapan Allah, jangan lupa kamu lakukan ziarah. Jadi berkah yang kamu dapatkan bukan melewati berkatul ilm, tapi melewati berkatul mahabbah. Berkat kecintaan kepada si wali, berkat kecintaan kepada orang soleh, berkat ketujuh mengambil berkat orang soleh. Di situ derajat kamu diangkat oleh Allah Taala. Percaya juga. Percaya aja biar orang-orang soleh itu bisa mengangkat derajat kita. Coba aja kita rasakan. Sebelum kita mengenal kebiasaan berziarah ke orang soleh, kita kadang apa-apa. Tatkala kita membiasakan ziarah orang soleh, ternyata di situ ada pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat biar. Nah makanya ketujuhlah beparak lawan orang soleh. Baik orang soleh itu nang hidup maupun yang meninggal dunia, paraki sidin, itu macam mengangkat derajat kita. Bila beelang lawan nang hidup, jaga adab baik-baik. Sekira-kira jangan salah adab. Beelang lawan nang mati sama, dijaga adab plus husnudzon yang kuat. Itu beelang lawan nang sudah mati. Amun kita beelang ke kuburan orang wali, suudon karena macam kabul biar nama kubur itu wali tutup. Ujar orang wali anu itu pangkatnya tutup, tapi dalam hati kita jujur juga tadi ini tutup. Kalau kita tutup-tutupan warai, udah ziarah kabul lah, karena macam kabul. Tapi biar ada orang berkubur, kuburan hanyar ditemukan di kampung. Kuburan hanyar ditemukan di kampung. Bebalam biga sedikit, dikubahi orang kain kuning. Ibah dikubahi kain kuning, ada ziarah. Sekalinya kabul hajatnya. Lalu datang pulang ziarah dude, ziarah yang kedua kalinya. Ujar orang mau ucapin maaf, itu bukan kuburan wali, tapi itu kuburan buyok. Anjing. Itu jurus kuburan anjing, lain kuburan buyok. Karena tuan rumahnya si tuannya saking sayangnya lawan anjing, tanahnya ditingginya, pasanginya ke lambu. Saking sayangnya, dikira orang wali, kan aja. Aku benar-benar aku ziarah nang dahulu tadi kabul ya. Jadi aku datang pulang ke sini, jurang pian percaya kada percaya, itu anjing di dalamnya. Tapi kenapa maka kabul ya? Nang maulah kabul bukan nang di dalam, tapi husnudzon itu menjadi wasilah kabulnya doa. Sangkaan baik tuh biar wali bujuran nang di dalam kubur tuh. Kayak kita ziarah Datuk Kalampayan, bujur nang di dalam tuh Datuk Kalampayan, tapi dalam hati kita sangkaan jahat lawan Datuk Kalampayan. 100 hajat, jangankan 100, 1 hajat pun tidak baca kabul. Karena kita suudzon, sangka jahat. Jadi kita datang ke orang wali itu, berarti itu lagi dalam hati, dah yakin, bismillah. Ini orang wali, aku yakin berkat di sini doaku diijabah Allah Taala. Itu orang bela-bela. Lawan bela-bela, hati-hati. Bila hendak bergambar-gambar di kuburan wali, dipikirkan kepala sidin di mana. Bisa kiblat di situ, berarti kepala sidin sebelah kanan sini, nah ada ke situ. Ada lokasi, ada ruangan di situ. Kalau berdiri, jangan berdiri di situ. Nah, pokok berdiri di belakang sidin. Tiba ke sini, nah berdiri. Kepala sidin kan menghadap ke sini. Kita berdiri di belakang situ, kita berdiri di sini. Benar-benar.
belakangi orang wali. Itu tuh jangan sini hidup, senapak sini di rumah. Ada perlu lalu di kuburan, ada tahu aturan. Makanya orang kayak gini itulah bilang sampai nang kuburan dia ulahnya bersilpi itu juga. Ada mah abahnya mati ulahnya bersilpi. Beneran. Abahnya mati nah abahnya rahat dimandiin nah. Abahnya rahat di kayak kampate ulah status selamat jalan abah. Semoga abah ibadahmu diterima oleh Allah. Apa kayak gitu? Orang mati itu disilpi-silpi juga lah. Nggak ada perlu lalu. Nggak ulun sarek pang melihat nak itu. Aku turun nalai kesalahan. Ulun sarek pang. Ada gitar. Itu ditampaykan. Ada badan sama sekali kan. Ulun pernah melihat tun baya pak ano mangapane adanya anak maka hingga kepala agamnya ulang sampong gitu. Lo status saya selamat jalan abah. Dia kan bayangkan akhir zaman dokumentasi memang oke. Memang apa namanya harus di zaman dokumentasi, zaman dimana kita harus mengabadikan momen. Kalau ada dokumentasi rasa-rasanya kada afdol. Bahkan disebut min arkanil barnamij at-taswir, termasuk daripada rukun acara bergambar, berkuda. Ini termasuk rukun acara. Bahkan itu jauh-jauh hari sudah dikomentari oleh Habib Salim Syafiri. Almarhum Habib Salim Syafiri sudah mengomentari salah satu ciri ahlul Andalusia, ciri orang Indonesia la tatashabba' anis-suwar. Kata pernah kenyang daripada memfoto. Itu ciri orang Indonesia. Yang nyamper Habib Salim Syafiri. Orang Indonesia ini kalau pernah kenyang daripada foto, foto aja dulu ya. Masalah tabasum tuh belakangan, maksudnya berdebar bro. Lihat kita syembah di suar, jalan misalnya Syafiri. Pokoknya ketahuan. Bila datang ke Arab situ, datang ke Yaman situ, bila ketujuh bergambar, pasti dipastikan. Antum min Indonesia, nah pasti dari Indonesia. Kawan orang Indonesia ketujuh berselfie. Ciri khas rakyat Indonesia. Lalu juga silpong. Apalagi kata tahu gurunya uyuh kata tapi desak gue berselfie. Ada jurang gurunya sudah uyuh. Selamat guru, selamat. Aku udah jebak aja. Orang mau ambil berkah tuh kayak bujur mau ambil berkah. Kayak itu nah. Ambil berkah, memandang sidin, berkah memandang sidin itu pahalanya luar biasa. Wa nadharuka ila wajhil alim, kata Nabi. Khairul laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Wahai Ibn Mas'ud, engkau memandang kepada wajahnya Nabi, memandang kepada wajahnya orang alim, itu lebih baik daripada engkau bersedekah 1000 ikung kuda. Seikung kuda 20 juta kali 1000 20 miliar. Biar bersedekah 20 miliar masih lebih baik pahalanya melihat muha orang alim. Dibaca nami muha orang alim. Bagus, pahalanya lebih harap daripada sedekah 20 miliar. Sekedar mencangani, apalagi jadi bini orang alim. Kenapa? Kita pakai kaum wanita. Ketika Anda ditakdirkan jadi bininya orang alim, apa yang Anda lihat? Kada hanya wajahnya, tapi seluruh tubuhnya bisa Anda memandangnya. Apa pahala yang luar biasa tentunya bagi Anda, wahai kaum wanita. Berlomba-lombalah Anda mendapatkan tubuh tubuh. Lihat bini pun di web sana. Kemudian dia punya juga. Tapi namun aku bisa serius kan ada. Ini daripada dewara, daripada diambil hati, daripada aja. Ini keberkahan memandang. Kita bersalaman orang alim. Keberkahannya apa? Seakan-akan bersalaman lawan Nabi Muhammad. Man sofaha aliman faka'annama sofahani, kata Nabi. Siapa yang bermusafahah lawan orang alim, seakan-akan bermusafahah lawan aku. Ini keberkahannya. Tetapi ingat bersalamannya yang ada, yang sopan. Lihat situasi dan kondisi
Kalau orangnya berjajal, jangan balik kohai, balik kohai. Kalau utangan tuan guru kasih laho. Ini sudah orangnya berjajal, mengikuti genjang pulang. Ada nama salaman atau nama ngacak, jadi genjang kacakan, kok. Usia kasih laho dengan tuan guru ya Pak. Sudah mengeluarkan banyak, nah salah sekali-sekali cukup. Nah, itu. Kebetulan sini uyuh banget, maaflah kata mau kesalaman. Uyuh berat, jangan mengarah senang kesalaman. Mengambil berkah pakai adab, ya. Pakai adab. Jubah tuan guru jangan ditarik. Tuan guru taman enggak berjalan. Ini tarik kurangnya. Kalau berjalan ya, jangan ditarik. Lu buat mengambil berkah kayak itu. Ada loh yang pas Habib Umar waktu acara di mana? Itu imamahnya Habib Umar terpacul. Habib Umar bin Habis terpacul imamahnya beliau. Memang Habib kada pernah sarik. Ulama kada sarik, tapi nang ini anarkis, mengambil berkahnya anarkis. Sampai kopiah Habib Umar itu terpacul. Kopiahnya Habib Umar terpacul. Lihat kan? Gadil ada. Sedikit ada. Makanya pas timbah acara di situ Habib Syekh langsung pengumuman, malam hari ini acara jangan ada yang salaman sama Habib Umar. Siapa yang berani salaman tak jewer telinganya. Dan Habib Syekh itu malam itu di Solo semuanya, di Solo kalau ada bilang semuanya kada ada nama Habib salaman. Habib Umar pun tertawa bahagia karena artinya patuh ibadahnya. Dari lalu. Betul. Bisa. Naik ke aja. Jadi aku nyara mau ambil berkah nambah ada, yang baik-baik lah kayak itu ambil berkah jangan mau overdosis, over kelewatan, jangan sampai demikian lah, hati-hati dalam ambil ada. Nah di sini harus kita pahami tadi, bila orang hendak mendapatkan ma'rifat billah, maka kada tawa membawa diri seorang, ada awak harus memakai keberkahan dari orang-orang terdahulu. Rasulullah sampai ke Hadratullah, tapi sebelum sampai ke Hadratullah, beliau melewati mengambil berkat di tempat-tempat berberkat. Paham ya? Ada mungkin pian diberi Tuhan ma'rifat, namun pian ada tujuh mengambil berkat. Paham? Di daerah-daerah mana-mana itu Allah memberikan hadiah terbesar pada umat Nabi Muhammad. Di mana-mana diberikan hadiah. Apa hadiahnya? Disediakan oleh Allah di setiap benua ada tempat untuk bertawassul. Ada tempat kesan bertawassul. Tinggal kita pintar-pintar menggunakannya. Di Kalsel misalnya. Di Kalsel menurut penuturan sebagian orang-orang hebat menyebutkan bahwa ada 4 pasar yang sangat global di Kalsel. 2 di Kabupaten Banjar, 2 di Kota Madia Banjarmasin. Di pasar paling benar. Di Kabupaten Banjar ada Datuk Kalampayan. Di Kabupaten Banjar ada Abang Guru. Di Kota Madia Banjarmasin ada 2. Ada Sultan Suryansyah, ada Al-Habib Hamid bin Abbas Ba'asyik. Ini tihang-tihang Kalsel yang paling benar. Sisanya masih banyak tihang-tihang yang lain, tapi ini yang paling benar. Jadi mau kita berziarah di Banjarmasin, nang 2 tadi Murkawa jangan ditinggal. Sahib Kuin, Sahib Basiri, orang-orang hebatnya. Apalagi di Kuin itu banyak orang-orang hebatnya. Setelah Sultan Suryansyah,
Jasa beliau berkat sidin nang pamulaan Islam, akhirnya Islam tersebar sampai kemana-mana. Sidin nang membuka jalan. Awal-awalnya kan Hindu, kita ini banyak tersentuh sentuhan Hindu karena memang Bahari dan Tunini kita banyak beragama Hindu. Makanya tradisi-tradisi Hindu itu masih banyak sampai begini. Tapi dilebur ke dalam kebudayaan Islam. Ada bertentangan, tapi tetap dipertahankan. Ada dari ritual-ritual itu yang tetap dipertahankan, dan Islam tidak mempermasalahkan. Makanya orang berdakwah itu ada tiga cara. Ada sistem dakwah amputasi namanya. Ada sistem dakwah asimilasi. Ada sistem dakwah minimalisasi. Ini bahasa perkuliahan ya. Bukan sasi-sasi, itu bahasa perkuliahan. Ada sistem dakwah amputasi. Amputasi itu tatak habis. Ini kada sesuai dengan Islam, langsung sikat, habiskan. Contoh kayak apa? Orang-orang dulu berkeyakinan di batu bisa ditumbuhi oleh sesuatu yang mendatangkan manfaat. Di pohon ganal bisa ada penunggunya, itu disambah. Ini menurut Islam sudah syirik, tatak habis. Itu namanya sistem amputasi. Ada sistem asimilasi. Sistem asimilasi ini sistem peleburan, meleburkan budaya-budaya nangkawan dileburkan ke dalam Islam. Contoh nasi tumpeng. Kalian tahu lah sejarahnya nasi tumpeng. Maka kita ketujuh ulah tumpeng. Bila ulang tahun kita pakai tumpeng. Bujur kata kan? Kadang-kadang pengantinan pakai tumpeng. Tahukah kalian sejarah tumpeng itu apa? Tumpeng merupakan simbol pemujaan kepada dewa gunung. Makanya tumpeng itu dulu lah lincip kayak gunung. Itu sejarah awalnya. Jadi bila orang-orang Bahari itu memuji dewa gunung, tumpeng ini dibawanya naik ke atas gunung, didoakannya pakai mantra-mantra. Macam-macam dibacanya. Itu tumpeng. Masuk agama Islam, dihapuslah tumpeng tadi ada. Biarkan tumpeng tetap ada, cuma dilebur ke dalam agama. Ini namanya sistem asimilasi. Meleburkan ke dalam budaya itu dilebur ke dalam agama. Biarkan tumpeng tetap ada, tapi kita jadikan bersalamatan pakai doa selamat. Bila hadratin Nabi baca Fatihah, baca doa selamat, biar makanannya tumpeng, kan apa-apa. Paham ya? Ini metode asimilasi, itu udah dakwah. Sama halnya kayak ini, meleburkan kebudayaan yang ada kehindu-hinduannya ke dalam Islam. Ini banyak masih dipakai di adat-adat kita pengantinan. Mandi-mandi pengantin ada, tapi dilebur ke dalam Islam. Siapa nama larang mandi? Islam kan ada larang mandi. Anda mandi hari-hari 4-5 kali mandi, tidak ada nama larang. At-tuhur syatrul iman, an-nadhafatu minal iman, pepatah Arabnya. At-tuhur syatrul iman, hadis nabinya. Islam cinta kebersihan. Orang ketujuh mandi berarti bersih. Siapa nama larang mandi? Hendak kawin mandi silahkan. Siapa nama larang? Tapi guru aja mandinya pakai kambang. Siapa melarang kambang? Islam ketujuh haram. Ya kalau dari Imam Syafi'i apa mantau dari itu zada aqluhu. Siapa banyak harumnya ketambah akalnya. Mandi kambang harum. Mandi kembang tengah malam jangan kau lakukan kalau hanya mengharap maaf dariku. Mandi kembang tengah malam bagus juga. Malam 14 tuh mandi kembang. Pas bulan purnama malam Jumat bagus banget mandi kembang. Pak ini Malaysia panggilan nih kata apa? Malam ini 2 atau 3 tambah itu 10 nah Malaysia kata anak malam Jumat. Karena malam Jumat kan malam pas benar mandi kembang dia. Mandi maka lagi bulan buat dalam bimbel. Buya kan. Siapa nama ada kata juga bulan purnama. Oh ada
bulan purnama tuh dipandangnya mana silau kada mata tingginya mah coba matahari di tinggi kan terlihat tapi bulan dipandang nyaman kata wah bulan dalam mimpi kumpul iya lagi ada bang bacaannya bilanya ada olah kata kiranya nah bagus siapa melarang mandi anu guru aja mandinya pakai kuning masalah anda hijau ke ungu ke jingga ke habuk ke apa ke kain itu melarang sabutnya disebut kain kuning kenapa orang Banjar tuh memang kata warna kuning ujar warna kuning itu simbol kejujuran ujar itu nah mandi pakai kain kuning ada nama larang mandi pakai mayang mulanya pakai mayang pakai upung ke mayang mandi pakai mayang dikubur dipikir-pikir siapa nama ada deh itu hanya sekedar ada istiadat tontong beruai mandi alasannya lu ditimba ya ke atas hubungan tontong mandi pengantin bapak pacol pengantin alasan ukur di atas hubungan timba ada namanya itu jadi kan usah dikirakan orang bahari itu ada sawah mulai ada daya makanya gue ya supaya lakas karek tapi itu kan baik ke atas ini aja oh yang ini dadayan ada apa lagi cuman itu tetap digawin karena memang mulai bahari jalannya kayak itu ayo itu rutin ya banyak ambil lah bulan tak bantu tong guru aja mandi duduk dihiasi orang siapa nama larang berhias innallaha jamilun yuhibbul jamal Allah Ta'ala tuh maha elok katujuh nak elok-elok nang bunga-bunga Tuhan ketujuh rapi-rapi bagus-bagus Allah Ta'ala ketujuh apa lagi jadi tuan guru atau pakaian bagus-bagus hendak tampil bagus-bagus hendak tampil beberang baju beberang salawar beberang kapih beberang mobil beberang aja kanakan mobil tuan guru kayak nanti bapak parkir bagus-bagus penampilan tuh baik-baik tampayakan ja apa yang ada untuk kita demi Rasulullah tampayakan ja terus apa bukan padahal orang sombong ada sombong tuh dalam hati dalamnya lain di penampilan oh banyak tuan-tuan guru kita menampaikan wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis kuliah sidin harganya 300 imamah sidin 300 baju dalaman sidin 500 baju luaran sidin 500 selendang sidin 4,5 sandal sidin 700 cincin sidin 10 juta 2 biji dalam jam sidin 2 juta hah? Ya berapa puluh juta dari tangan kacamata sidin harganya 1.500.000 ayo berapa dalam sidin kita payakan sidin tapi sidin paham nama payakan gini kada lain nampayakan kesugihan Tuhan memang Tuhan mau juga sidin sugih apa itu di pala-pala ini awak sugih kayak kan sugih hari Jumat ke masjid baju partai duit banyak ke masjid hari Jumat jaka baju koko baik-baik ini nukar baju koko kawan nah harga 100 terus aku buka sugih kenapa duit tetap aja dalam kamar ada kawan betul tukar kayak ini lah ini dibumu lagi duitnya kayak dia bila ada baju partai ke masjid baju hadiah tulisan tak sekali semprot langsung mati terus hilang biarnya awalnya udah baju hadiah kayak itu apa ini bunganya lagi dunia kayak itu awak sama bibinian juga ada lagi nukar baju larang-larang duit banyak tuh lagi nukar baju larang baju itu harga 50.000 60.000 awak sugih baju nang bilang lirut-lirut kayak itu kayak orang minta sedekah lagi awak sugih coba bang gunakan awak sugih itu untuk Rasulullah berpakaian bagus untuk Rasulullah nukar kerudung harga 3 juta nah baju itu larang-larang nukar duit banyak pemisahnya itu lain bang duit sedikit itu lain urusan nasib dulu kami ini karena hidup sakit karena ayo kurang ini babnya sabar ada yang duit banyak nih tadi babnya syukur wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis itu sampaikan jujur nah nukar motor haram dasar Rasulullah maulah rumah haram dasar Rasulullah
Bapak kaya harat jasa Rasulullah kayak gitu urang. Bener kata yang suke. Kadang-kadang orang suke pesantren itu ya. Banyak pompa huruf mikir kayak apa kisah. Nyaman dulu aja ada pesantren ini kan ini Pak. Ngalengnya aku betis nang keras nang kayak nang wasik betis. Oh enggak, ya kamu jadi satu. Jangan kayak syukuri apa yang diberi Allah Taala itu syukuri. Mana lagi orang kisah dia? Mana kisah tadi? Yang gede yang bahas yang awal ini. Kisah ziarah lah. Kisah kapuing tadi. Kisah di kuing. Ya, kisah Sultan Suryansah dan kisah adat tadi lah yang melebur. Nah, jaringan dulu. Kisah enam adat melebur ke dalam agama tadi. Nah, itu udah asimilasi namanya. Jadi banyak tradisi yang melebur. Mbah Tuntong pas berhias pernah lihat pengantin rajin. Diputari orang caramin belilin. Ya Pak. Nah, aja orang putari. Nah, orang guling kurwe gitu aja nyambah HP aja. Siapa mana nyambah HP? Orang tak ada itu kan ada listrik, tahu kan? Makanya supaya kalian hantarmu aja ada gini, paham lalu. Nah, itu tradisi itu melebur ke dalam agama, dibiarkan. Kenapa Pak? Ini namanya metode asimilasi. Kenapa? Kayak Sunan Kalijaga melakukan wayang, mengadakan pertunjukan wayang kulit, diadakan silit. Dulu wayang memang hobi orang. Tapi kisahnya Semar, Petro, kisahnya Mahabharata, mengisahkan si Yudhistira, mengisahkan Bima, Arjuna, Nakula, Sadiwa, Pandawa 5. Musuhnya Kurawa. Paling Tuhan dari Kurawa namanya Duryudana. Adiknya Duryudana Dursasana. Dursasana ini anak Nadiran jadi Drupadi. Hanya menariki kait Drupadi untung Krishna mau luri baju mulai kayangan. Kata kawatan telanjang mirip Dursasana mana pada kawatan telanjang. Ayo hebatnya tuh orang bahari ya. Yang paling harap tuh Arjuna. Panahnya kadang-kadang pakai anak panah. Busur warna dibawa tapi bila anak memanah ada anaknya. Apa bisa banyak apa? Sakti panah Arjunanya luar biasa. Makanya itu orang bahari rupa Yusuf, suaraku suara Daud. Langkah jejakku Muhammad Rasulullah, panahku panah Arjuna, panahkan ke laut kering, panahkan pohon rabah, panahkan kasih galuh-galuh jatuh cinta. Yang bibir menyirat matanya bisa tetap beri malam. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya bininya kegedangan, siang kau jadi kenangan, malam kau jadi impian. Itu tuh gara-garanya anak panah Arjuna. Ujar. Nah, amal di dalam kitab Mujarrabah supaya orang jatuh cinta tuh nggak ada isim bodoh. Ada isim bodoh. Kayak bodoh bahasa Indonesia. Bodoh bahasa Indonesia mual. Bodoh bahasa Arab ba dal waw ha. Bodoh. Bodoh itu maknanya isim nama Allah yang bisa memutar balikkan benci menjadi cinta. Itu bodoh. Bacakan isim bodoh 20 kali tiupakan pasti jatuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Bodoh. La ilaha illallah. Sekali dah. Baca sampai 20 tiupakan. Bila kawan dia, mungkin ada kawan dia sambil dengan dua aja beri rokok. Bila tak hidup asap rokoknya selesai. Hati-hati. Diingatkan amalan punternya. Jangan ada diingatkan aku guru aja berempat dan juga datang di rumah pulang terus. Kalau mau isim bodoh ya supaya kian bodoh juga. Nah itu maksudnya. Allah enak kembali itu metode tadi metode kayak Sunan Kalijaga merubah keadaan wayang ke kisahnya bahari kisah dewa-dewa masuk agama Islam wayangnya tetap dipertahankan tapi nanti kisahkan bagaimana si wayang ini diperankan menjadi Abu Bakar Siddiq wayang ini diperankan seperti Nabi Muhammad lalu mendakwahkan kalimat
Kalimusodo. Kalimusodo. Ada satu ajian yang sangat kuat, sangat hebat. Ajian apa? Ajian Kalimusodo. Kalimusodo itu bahasa Jawa, bahasa kita kalimat syahadat. Bahkan Sunan Kalijaga membuka pertunjukan wayang kada pakai karcis, kada bagi duitan. Pokoknya bila hendak masuk boleh, hanya dengan modal mengucap kalimat syahadat. Banyak orang masuk Islam. Ini namanya metode asimilasi. Ada dakwah itu metode minimalisasi. Minimalisasi itu artinya memperkecil keadaan. Contoh, orang Bahari saban tahun di laut itu melarung kepala wanita perawan. Selamatan laut. Bilanya laut karena diselamati, karena bisa beramuk, bisa ada tsunami, bisa ada gempa, macam-macam, supaya laut kada mengamuk, bersahabat dengan kita, maka disembelihlah di binian bujang. Dipersembahkan untuk diwa laut. Bahari binian bujang jadi sasaran. Masuk agama Islam ke tempat itu, tradisi selamatan lautnya kada dihapus, tapi diminimalisasi, diperkecil. Maka kepala wanita perawan diganti dengan kepala kerbau. Lalu ada tradisi melarung kepala kerbau. Mana baiknya kepala kerbau nanti larung tekan kepala ginian? Yo, baik kepala mana? Biar bila nyambat baik kepala ginian berarti ungang. Mun kepala binian bujang sayangnya disembelih baik dikawinin. Itu orang pintar. Oh, mun harus jual kayak itu sudah sembelih sapi, dagingnya diselamatkan, biar kepalanya ditinggal. Siapa panang rangka mengucap kepalanya? Ya sudah, anda aja kalau orang lihatnya sedekah laut, dasar iwak lah, dasar apalah, kayak itu sedekah kepada binatang. Sampai wah ini masih dipertahankan. Metode kemarin metode minimalisasi. Ulun kadang mengomentari hal yang lebih daripada itu. Pokoknya kalau ulun tahu itu termasuk metode minimalisasi. Selesai. Alhamdulillah di badan kita ada depan. Badan kita ada melarung kepala kambing untuk selamatan Sungai Kapuas. Ada. Badan kita santai-santai aja. Santai aja. Paling melarung Lakata untuk dari buaya. Atau buaya. Tradisi memberi makan buaya. Kayak pengguru yang hukumnya memberi makan buaya. Nah, sedekah itu ulun pernah mendengar sami'tu anil Habib Hasan bin Ismail al-Mahdar. Beliau mengatakan sedekah kepada manusia berpahala, sedekah kepada binatang berpahala, sedekah kepada jin pun berpahala. Itu sih menyampaikan sedekah kepada jin berpahala. Ini live streaming dari lain. Live streaming. Satunya ulun bahas ini. Nah, dengan netizen pandai baca-baca. Rusakin ulun bahas. Ini pakai alat perekam kan? Pakai cesan aja kan? Pakai alat kan? Ada pakai alat. Itu pakai alat. Ada juga. Nanti pun ada pakai alat. Tumik ada tumik pakai masuk rekaman dari situ. Sudah mulai ulun bahas. Rusakin. Dengan netizen ini berkata benar kan? Bisa dibahas jadi acok kalau mau membahasnya. Pokoknya garis besarnya gini, dan Habib Hasan bin Ismail al-Mahdar, sedekah kepada manusia berpahala, sedekah kepada binatang berpahala, sedekah kepada jin pun berpahala. Selesai. Ulun kada memanjangi lagi karena itu. Nah, alih kan ini alih zamannya. Ada zamanul fitan. Di zaman fitnah banyak benar. Kada orang awam aja yang difitnah tuan guru gini fitnah. Habib disaung. Ada Habib yang pro pemerintah, ada Habib yang anti pemerintah. Kamu makannya dua. Kamu mengatakan orang ini. Coba anda lihat Habib yang mana yang patut jadi panutan. Pintar lah itu, mulai kata-kata. Aku aja seekor kata, empat gini. Aja seekor kumat gini. Akhirnya terjadi kebencian di antara dua kubu Habib tadi. Padahal kewajiban kita apa? Cinta kepada Ahlul Bait tanpa memandang
pegang status apapun. Mau ahlul baitnya pintar, mau ahlul baitnya kada pintar, mau alim, mau awam, berarti wajib dicintai. Mau ahlul baitnya orang baik, maupun orang fasik, ahlul baitnya bisa mabuk, tetap kita cintai. Kita mencintai zat ahlul baitnya, bukan mencintai kelakuannya. Kelakuannya yang menentang Allah, kita tegur, kita badani. Ada Habib mabuk, kita tegur, Habib, biar salah. Dan tuh biar kada senang. Rasulullah senang lawan kita, jangan berendai. Ini benar-benar ada Habib mabuk biar dia mabuk aja. Aku dulu yang nabur lembuk ketulahan. Seorang kan nabur tuh nggak ketulahan. Masa anak cucu Nabi dibiarkan salah ya? Seorang nabur. Aku dulu yang akan bicara aja. Kalau mau bina aku nggak ketulahan. Ada kan itu ketulahan. Karena biar mengingatkan kepada kebaikan. Malah Nabi senang lagi. Itulah. Kadang-kadang kita mengerti adegannya. Habib pisau. Tuan guru pak pisau orang juga. Tahu orang biar pilih tempat guru ini, tempat guru ini. Pendapatnya lain. Saya kok pakai kayak ini, saya kok pakai kayak ini. Pilih biar tempat amanah. Aku di seko nyata yang empat pintu. Ada di seko bujur yang begini. Rame adu domba, domba dipertaruhkan dan demi keuntungan. Domba jadi korban, iya domba. Aduh domba. Ada domba. Tuan guru belum ada domba. Garis bawahi baik-baik wahai para pengadu domba. Siapapun yang ditakdirkan jadi pengadu domba, pegang kata-kata Imam Haddad dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah. Imam Haddad menukil kalam ulama salaf. Qala ba'dus salaf la yakunun nammamu illa waladaz zina. Kada pacang orang itu jadi tukang adu domba kalau inya kada anak kampang. Bila di kampung kata cuma adu domba orang, pernikahan kuitannya patut dicurigai. Orang tuh biasanya anak kampang. Nang ketujuh olah onar di kampung rata-rata anak kampang. Paham gak anak kampang? GBHN dari dahulu hanya nikah itu rata-rata jarak sebagian peneliti 100 orang baik di kampung ada 10 anak hasil kayak itu insya Allah. Nah 100 itu rusak gara-gara 10. Kebanyakannya anak kada baik hasilnya itu membawa kelakuan nang kada baik juga. Kebanyakan bukan berataan. Paham gak? Kata-kata itu perlu dipahami. Kita nggak dengar masa jadi itu adanya anak orang hasil zina yang baik. Jurang rata-rata kenaknya. Makanya pada dengar tuh baik-baik ya. Mencerna kemandiran orang lain itu baik-baik. Itu nanti pahami bujur-bujur. Apa maksud kata-kata beliau? Itu jangan menyimpulkan sesuatu dengan persepsi sendiri. Itu loh Pak. Dulu ini banyak bahasa Indonesia Pak. Tak kawat kan orang Indonesia ini banyak. Jadi ini kayaknya bahasa tuh kayak lebih cenderung ke bahasa orang berpendidikan lah kayak gitu. Nah ini kan bahasa orang hubungan dia masih. Ini kayak itu bangga. Ya cuman tatap baik tuh bila mau tak hujung tuh ada ayunannya. Ada pembuang itu. Dasar itu dan apa? Jadi cara kami sebab baru antum pertahankan Ustaz. Antum pertahankan ciri khas antum. Antum jangan buang. Pertahankan ciri khas antum. Biar yang entalo di sini dulu. Itu sih bisa nih dengan entalo. Karena ada kata beliau tim kami dari Dalwa itu salah satunya orang luar. Jadi kalau yang beliau ke pasir, jadi kayak ada nada-nada pemanjang di sini di belakangnya. Entalo dia model kayak itu. Antum alhamdulillah kata beliau teruskan dakwah antum dan ingat pertahankan ciri khas antum. Nah iya cuma ulun ini membantir bahan Indonesia nya banyak. Cuma kita bila layak ujungnya ada. Kalau itu buang ada kalau diusahkan orang keluar kok. Kalau diusahkan jadi asli kalau dia orang mati berapa jual orang sulat pun. Kalau buang kalau sulat pun ya ada. Saya itu betul keluar. Namun kata orang kalau 08 kata orang kalau walin toh kita 09 kan lain lagi terus saya yang dia
Allahu Akbar. Mana kisahnya tadi ya? Yang kisah itu tadi, itu dakwah tadi lah, minimalisasi itu lah. Itu kisahnya tadi. Nah, kembali ke pembahasan. Jadi, kalau pian ziarah ke Kuwait sana, pian melihat betapa hebatnya Sultan Suryansyah membuka jalan sehingga Islam mudah masuk ke benua kita. Mudah, makanya pangkatnya tinggi di hadapan Allah. Di samping kirinya Sultan Suryansyah ada Habib Dayan. Ini orang yang menjadi wasilah Islamnya Sultan Suryansyah. Kemudian beliau pun berjalan ke Pahuluan mendirikan masjid pusaka Pasar Arba. Benua Lawas. Habib Dayan. Sebagaimana Naulan sampaikan di Masjid Jami' semalam. Yang ziarah ke sana ada makam Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad adalah salah satu keturunan, salah satu datuk atau jin kakek daripada Habib Ali Kuitang. Karena ziarah buyutnya di situ Habib Ali bersama Habib Jindan ziarah. Kita ziarah ke jin kami katanya beliau. Habib Ali bin Muhammad, Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Kuitang bin Abdurrahman bin Muhammad bin Hussein. Muhammad bin Hussein Al-Habsyi itu yang ada di Kuwait. Makamnya Sayyid Muhammad, tulisannya itu Al-Habsyi namanya. Asal kita ketahui. Ini pangkat orang tinggi ini, orang hebat. Ayolah kita mengambil berkat ke situ. Ayo kita mengambil berkat. Rasulullah bisa sampai kepada Allah, bisa mencapai ma'rifatullah, berdapat lawan Allah, berikung, diberi Tuhan kenikmatan mencapai ma'rifat. Di antara nabi gauli Nabi di dalam perjalanan, Nabi mengambil berkat-berkat orang soleh, berkat-berkat para nabi. Sampai di situ paham ya? Supaya kita lakas dapat ma'rifat, rancaki bakawan lawan orang nang sudah ma'rifat. Siapa yang sudah ma'rifat? Orang wali itu sudah ma'rifat. Kita kawani. Si bintu tohirnya aja di alam sana orangnya hidup innamatun kaluna min darin ila dar. Mereka cuma berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Mereka hidup dan ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di alam sana. Bahkan orang wali itu saking hidupnya pengaruhnya, banyak orang wali yang memberi makan kepada orang hidup. Coba kita pikirkan. Sekelas mereka yang sudah di alam barzakh, awam memberi makan oleh orang hidup. Coba kita ziarah ke Ampel. Di Ampel itu pernah ada seseorang kadang betis. Kedua-duanya betisnya diamputasi. Duduk di kursi roda. Tahu lebih setiap hari berapa penghasilannya? Setiap hari penghasilannya yang duduk di kursi roda ke atas daripada 1 juta. Bisi anak keempat-empatnya anak si pengemis, anak si peminta-minta dikubah Sunan Ampel jadi sarjana. Abahnya cuma duduk di rumah Sunan Ampel. Ayo bayangkan, orang duduk dapat duit. Berkat siapa? Ada yang ditunti orang. Orang menunti Sunan Ampel, lalu keberkahannya sih dapat 2. Dia dikubah-kubah mana aja. Orang wali memberi makan dan orang hidup. Talampayan rame, sekumpul rame, wali-wali mana rame, orang hidup umpat mencari raja, hidup orang mati. Bahasa kasarnya orang mati lah. Nang mati memberi makan lawan nang hidup, orang yang terus sana hidup. Pengaruhnya itu luar biasa. Makanya Al-Habib Abdullah bin Nasir Al-Abbas, sahib keramat Imam Bogor, beliau mengatakan adibu auladakum bimahabbatil auliya. Ajarilah anak-anak kalian cinta kepada orang wali. Ajari zuril auliya walau bi qiraatil Fatihah. Ilangilah orang wali sekalipun hanya baca Fatihah. Habib Umar bin Hafiz itu punya kebiasaan ziarah tiap Jumat pagi Jumat. Itu biasa bersama kakak beliau Habib Abbas, Habib Ali Masyhur lagi sering hidup. Itu ziarah keliling di pemakaman Zambar. Di pemakaman Zambar itu para habaib itu luar biasa. Kutubnya aja dulu 80 orang. Di mana cari kutub sampai 80? Di Zambar ada ziarah Habib Umar. Tapi tahulah ziarahnya Habib Umar baca apa? Cuma Fatihah. Makom ini silin berdiri Al-Fatihah, Al-Fatihah. Untuk baca Fatihah.
pindah lagi Fatihah, 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 Fatihah. Yang dibacakan Habib Umar Yasin, Fatihah dan Yasin cuma 4. Bagi Muqaddam, Imam Haddad, 2-nya ulun beringat. Itu udah dibacakan Habib Umar. Sisanya Fatihah, 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 Fatihah. Itu juga kita bila ada siaran tuh banyak rutenya. Terus sama ngeras baca Yasin. Rutenya banyak. Sampai di makom ini Fatihah. Selesai, untuk Fatihah malam dolim berdoa sunat, kulit. Pindah lagi ke makom lain Fatihah, berdoa sunat, kulit. Itu aja. Jangan mengaras, sama ini binian nanti mengaras. Mengenai baca Yasin kada asiknya. Hakon, batang malaman nulikan amok laki di rumah. Tuh kalau pada ngawajir orang amok. Itu nasa orang ngomong namanya. Nah, kita makanya mana berasiarah kepada orang laki lah. Jadi kesimpulannya apa yang ulun sampaikan malam hari ini, salah satu daripada yang ditemukan Nabi saat Isra Mi'raj, Nabi menyinggahi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat karomat, Nabi mengambil berkat. Sebelum sampai kepada Allah, ternyata terlebih dahulu Nabi ke-7 mengambil berkat. Pahamannya lawan kita, apabila kita anak makrifat kepada Allah, salah satu amalan yang harus kita gawi ke-7 mengambil berkat orang soleh. Itulah kurang lebihnya yang perlu sampaikan. Mohon maaf, minta Allah, minta halal, minta maaf dan sebagainya sabdataan. Mudah-mudahan majelis kita malam hari ini barokah. Hati ampuni dosa, sehat walafiat, tauhid batin, hidup beriman, mati beriman, ampun segala hajat dunia dan akhirat, selamatan kita berada dunia sampai akhirat. Demikian dan demi minkum, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah ulun datang ke kampus lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung merpati, burung kengurang, burung dara, burung perkutut, itulah nama-nama burung. Nah, ini anak singa gugur ke jurang, mati. Misalnya demikian yang Allah sampaikan, kita Allah kita halal dan berataan. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.